Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali di channel Blessing Science, channel pembelajaran kita. Dan baiklah, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran dan kita akan mempelajari untuk saat ini yaitu tentang aplikasi hukum Gauss bidang datar simetri. Ya, sekarang kita akan lihat bagaimana aplikasi hukum Gauss untuk bidang datar simetri ya. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Ya, baik. Jadi kita akan membahas mengenai aplikasi hukum Gauss pada bidang datar simetri ya. Nah, jadi namun pada pembahasan kali ini yang akan saya bahas yaitu bidang datar yang non konduktor ya. Non konduktor. Jadi saat ini untuk bidang datar yang akan saya bahas, saya fokuskan pada bidang datar non konduktor ya. Jadi plastik misalnya. Nah, jadi yang seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti apa? Jadi kita akan menentukan medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah bidang datar ya. Kita katakan lembaran ya. Jadi kita akan menentukan medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah lembaran non konduktor. Nah, seperti apa? Nah, jadi untuk lebih jelasnya mari kita lihat gambar yang berikut ini ya teman-teman. Ya, jadi ini ada gambar sebuah lembaran plastik yang bermuatan positif ya. Nah, jadi di sini kita lihat pada gambar ini ada sebuah lembaran plastik yang bermuatan positif dengan rapat muatannya sigma ya. Nah, jadi rapat muatannya sigma. Nah, di sini untuk menentukan medan listriknya seperti biasa kita tentukan dulu permukaan Gauss yang akan kita gambar yang cocok dengan lembaran ini. Nah, di sini pada gambar sudah bisa kita lihat bahwa permukaan Gauss yang dibuat adalah bentuknya silinder ya. Jadi sama seperti dengan pembahasan saya waktu menentukan medan listrik pada sebuah konduktor. Nah, jadi di sini yang lebih cocok, permukaan Gauss yang cocok yang digunakan yaitu permukaan Gauss dalam bentuk silinder ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini teman-teman, bentuknya silinder. Dan ini silinder ini dia bagian jadi setengah dari silinder ini itu berada pada permukaan yang di sebelahnya. Jadi dia bagi dua ya. Jadi katakanlah permukaan yang di belakang dan permukaan yang di depan lembaran ini. Nah, jadi supaya lebih jelas gambarnya seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi ini gambarnya teman-teman. Nah, jadi ini kita lihat dari samping ya. Jadi lembaran ini kita lihat dari samping. Nah, kita lihat di sini silindernya itu, jadi setengahnya itu ada di lembaran yang katakanlah ini di sebelah kiri dan setengahnya itu di sebelah kanan ya. Nah, jadi dia membagi dua dan di sini kita lihat jadi medan listrik yang dihasilkan itu tegak lurus dengan permukaan ya. Sekali lagi medan listrik yang dihasilkan tegak lurus dengan permukaan. Nah, alasannya kenapa harus tegak lurus? Nah, itu penjelasannya bisa teman-teman lihat pada video saya tentang penjelasan waktu medan listrik pada konduktor. Nah, di sini kita lihat sehingga di sini untuk yang bagian kiri dari lembaran ini ya. Jadi yang bagian ini teman-teman. Jadi untuk yang bagian ini, nah kita lihat di sini bahwa medan listriknya itu searah dengan permukaan ya. Searah dengan permukaan silinder ini. Sekali lagi medan listrik yang dihasilkan itu hanya pada bagian permukaan silinder ya. Nah, sementara di selubung silinder itu medan listrik yang dihasilkan itu adalah 0. Kenapa? Karena dia hanya melewatinya. Sementara untuk bagian permukaan dari silinder ini dia menembus. Dan di sini kita lihat searah. Jadi untuk yang bagian kiri ini medan listrik yang dihasilkan yaitu di sini maksud saya flux listrik yang dihasilkan yaitu ini sama dengan E kali A ya. Jadi flux listrik yang dihasilkan di bagian kiri ini adalah E kali A. Nah, begitu juga untuk bagian kanan ini ya teman-teman. Untuk yang bagian ini flux listrik yang dihasilkan itu juga sama dengan E kali A ya.
Jadi flux listrik yang dihasilkan, jadi bagian kiri itu positif E kali A, bagian kanan juga positif E kali A. Nah, kenapa ini positif? Karena di sini kita lihat medan listriknya itu menembus keluar ya. Jadi arahnya itu menembus keluar dari permukaan Gauss ini. Makanya flux listriknya itu adalah positif. Nah, sekarang jadi secara total kalau kita ingin menentukan medan listrik, maka kita akan menggunakan hukum Gauss, yaitu epsilon 0 kemudian flux sama dengan Q ya. Nah, Q ini yaitu muatan yang terdapat pada lembaran ini. Maka di sini bisa saya tuliskan berarti epsilon 0 kemudian flux listrik itu adalah integral E dot dA itu sama dengan Q. Nah, di sini kita bisa keluarkan, jadi untuk flux listrik ini kita sudah tahu yang integral E dot dA ini itu kan di sini kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan dari lembaran itu adalah E kali A dan juga E kali A positif. Berarti ini kita bisa tuliskan epsilon 0. Nah, untuk flux listrik ini, jadi untuk flux ini itu E kali A tambah E kali A ya. Nah, sama dengan Q. Ya, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk flux listriknya yaitu penjumlahan antara yang flux listrik sebelah kiri dan flux listrik yang sebelah kanan. Kenapa dijumlahkan? Karena dua-duanya positif. Medan listriknya itu menembus keluar permukaan. Kalau dia masuk ke dalam permukaan, berarti fluxnya itu adalah negatif. Ya, saya rasa cukup jelas ya teman-teman. Nah, sehingga di sini kita lanjut saja, berarti ini jadi epsilon 0 kemudian ini jadi 2 EA itu sama dengan Q ya. Nah, kita tahu bahwa lembaran ini rapat muatannya adalah sigma ya. Nah, jadi lembaran ini rapat muatannya sigma. Nah, kita katakan rapat muatannya itu seragam, berarti kita bisa substitusi, yaitu sigma sama dengan Q per A ya, atau Q sama dengan, jadi sigma sama dengan Q per A atau Q sama dengan sigma kali A. Maka untuk Q ini kita substitusi pada persamaan di atas, dia akan menjadi epsilon 0 2 EA sama dengan sigma kali A. Nah, A ini bisa kita coret, maka di sini medan listrik yang dihasilkan oleh lembaran non konduktor ini yaitu sigma per 2 epsilon 0 ya. Nah, jadi teman-teman kita peroleh bahwa medan listrik yang dihasilkan oleh ini ya. Jadi medan listrik yang dihasilkan oleh lembaran non konduktor ini itu adalah nilainya adalah E sama dengan sigma per 2 epsilon 0 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah saja bagi kita untuk menentukan medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah lembaran non konduktor dengan menggunakan hukum Gauss ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya untuk video saat ini, dan semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa pada video saya yang selanjutnya.